Shalom adik-adik yang manis, apa kabar? Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Kakak dan abang sekolah minggu sangat rindu berkumpul bersama adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu virtual. Yuk kita persiapkan diri dan hati kita, jangan sambil makan atau tiduran atau melakukan kegiatan yang lain ya. Kita bersama-sama bersukacita memuji nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Haleluya, puji Tuhan. Yes, yes. Kakak senang sekali kita ketemu lagi di sekolah minggu virtual. Kakak mau ajak kita semua bersukaria, tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Oke, sekarang waktunya kita bersukaria karena Tuhan sudah buat keadaan kita luar biasa. Kakak mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri, semangat, semangat, semangat. Kita mau nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Boleh ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah
Ibadah ini diawali dan berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, Allah yang kami panggil Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang menyertai kehidupan kami, dan bahkan Allah yang memberikan kami kehidupan. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu akan masuk di dalam ibadah ini. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, Kau mengutus Roh-Mu yang kudus, supaya di dalam berlangsungnya ibadah ini penuh dengan sukacita, dan kami boleh melaksanakannya menjadi pujian bagi nama-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik pasti masih semangat dong ya untuk memuji nama Tuhan, karena sebentar lagi kita mau nyanyiin satu lagu yang udah lama banget gak kita nyanyiin, dan ada gerakannya. Kita nyanyi lu lalu bangkit berdiri, ikutin gerakannya. Tangan ke
dikasihi, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita ambil sikap berdoa. Kita mau buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu terpatri dalam hatiku sampai selamanya. Kami ingin dengar cerita Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu terpatri dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu terpatri dalam hatiku sampai selamanya. Selamat hari Minggu adik-adikku sayang. Apa kabar? Kangenkah ke sekolah minggu? Tapi percayalah suatu saat kita akan ketemu kembali di gereja ini. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tadi sudah bernyanyi, menari, berdoa. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum membaca Alkitab ini, mendengarkan penjelasan tentang maksud Tuhan pada saat ini, kita berdoa dulu yuk. Ayo adik-adik, lipat tangannya. Tapi sebelumnya duduk yang rapi yuk, duduk yang rapi. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa adik-adik. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih buat hari ini. Kau sungguh baik buat kami anak-anak sekolah minggu. Anak-anak yang kecil-kecil Bapa, yang selalu setia, yang selalu rindu akan firman-Mu Bapa. Bapa, terima kasih buat kesehatan kami hingga saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa mengerti Tuhan tentang isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Kebenaran firman Tuhan buat kita pada saat ini adalah tulisan dari Raja Daud, yaitu Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Adik-adik sudah bisa baca Alkitab? Mari buka bersama-sama yuk, kita baca ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Baik adik-adik, kakak mau jelasin dulu ya. Kali ini kita beda, gak ada video ya adik-adik ya. Kali ini kakak mau cerita sebentar. Buat anak kecil dulu ya adik-adik, yang besar boleh menyimak sambil dengar firman, dibaca sekali lagi Alkitabnya sambil dengaran dengan firman Tuhan. Buat anak-anak kecil, Tuhan saat ini menginginkan adik-adik yang kecil ini menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang jujur, anak yang baik. Contohnya apa yuk?
buat anak yang kecil. Ketika kata mama datang bawa makanan enak, apa ya makanan enak ya? Es krim ya? Atau buah anggur ya? Terus kata mama, udah cuci tangan dulu. Dia bilang, udah mama, udah cuci tangan. Terus dibagi tuh makanan yang enak, langsung dimakan. Kalau tangannya sudah bersih, makan makanan yang sehat, tubuh pun akan sehat. Terus mamanya tanya lagi suatu saat, udah makan belum? Makan dulu loh, baru boleh makan es krim. Udah makan belum? Udah dong mama. Udah, nih makan es krimnya. Coba kalau sudah makan es krim, makin sehat kan? Nah itu anak Tuhan yang pintar tuh. Terus besoknya pasti tanya mamanya pulang dari kantor atau dari mana lah mamanya jalan-jalan. Udah tidur siang belum tadi? Udah dong mama, udah seger nih. Kalau hidup teratur, hidup dengan bersih, makan makanan yang sehat, tidur siang juga teratur, maka tubuh akan sehat. Tapi kalau adik-adik yang bohong, misalnya ditanya, udah cuci tangan belum? Udah mama, padahal karena malas, udah mama, udah cuci tangan. Terus makan kue tuh yang enak. Tangannya tadi kan gak dicuci kan, pas dimakan. Habis makan kue perutnya gimana? Sakit. Nah dia bohong tadi, jadinya gak sehat kan? Terus ditanya, udah makan siang belum? Udah mama. Padahal dia malas makan. Ketika dia makan sesuatu, perutnya jadi sakit juga. Dia nangis-nangis, bisa sakit perut, bisa demam. Terus ketika ditanya lagi, udah tidur siang belum tadi? Udah mama, padahal nggak tidur siang. Akhirnya malamnya jadi gimana dia kecil itu kalau nggak tidur siang? Jadi bawaannya uring-uringan. Jadi bawaannya apa? Cengeng. Nah, ternyata kalau bohong itu kan akhirnya nggak enak kan? Lebih enak menjadi orang yang jujur, orang yang manis. Kalau disuruh cuci tangan, disuruh makan harus makan. Tidur siang harus tidur siang adik-adik ya. Itu buat anak kecil. Sekarang giliran adik-adik kelas besar nih, yang sudah bisa baca, sudah bisa lebih mengerti sesuai dengan firman Tuhan tadi. Katanya tumbuh seperti pohon kurma atau pohon zaitun atau pohon-pohon aras. Karena cerita ini adalah cerita di Timur Tengah, jadi pohon-pohonan yang di sana yang dibuat sebagai contoh. Di Timur Tengah itu keadaan tanahnya adalah gurun pasir dan di datarannya itu tandus, hanya beberapa saja yang ada tumbuh rumput-rumput yang hijau. Jadi pohon di sana harus kuat, bukan hanya musim kering yang terjadi di gurun pasir adik-adik. Kadang-kadang hujan dan banjir. Nah, jadi pohon di sana harus kuat, seperti pohon ara dan pohon zaitun dan pohon korma itu. Dia harus tumbuh, akarnya jauh ke bawah, menusuk bumi sampai jauh ke bawah akarnya, dan dia akan tumbuh ke atas menentang batu-batu. Akarnya di bawah akan menjalar kemana-mana, menjadi kuat. Ketika angin topan, angin pasir, badai pasir datang, pohonnya tidak akan tumbang. Ketika musim kemarau datang, mereka juga tidak mati kekeringan, karena akarnya itu jauh ke bawah mencari sumber air kehidupan untuk pohon-pohon tersebut. Ketika banjir datang, mereka juga tidak tumbang. Ketika musim kering, mereka tidak gosong. Itulah ciri pohon yang bagus. Pohon ara, pohon zaitun dan pohon kurma itu tidak punya musim. Dia akan berbuah sepanjang masa dan lama sekali. Adik-adik kenal jagung nggak?
cuma makan doang ya, pohonnya batangnya belum pernah lihat kan. Kalau jagung sekali berbuah, batangnya ditebang langsung selesai dah, nggak bisa lagi menghasilkan jagung. Dia hanya satu musim, sekali berbuah batangnya akan dipotong. Tapi pohon tadi yang menjadi pohon kehidupan itu, yang bisa menghasilkan sepanjang tahun itu, dia akan tetap tumbuh, berbuah, dan satu hal lagi, buahnya itu enak dimakan dan bergizi, bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, itu dicontohkan buat anak-anak Tuhan yang jujur, anak-anak sekolah minggu yang baik. Tetaplah kokoh, tidak lemah. Pertama, lemah kesehatan. Kita bahas kesehatan dulu ya. Adik-adikku harus jaga kesehatan juga. Di masa pandemi COVID ini, adik-adik harus menjaga kesehatan. Pertama, cuci tangan. Kedua, pakai masker bila keluar. Ketiga, makan makanan yang bergizi dan menjaga jarak dengan orang lain. Kalau di rumah kita kan udah sama-sama tahu, kalau dengan orang lain harus jaga jaraknya, adik-adik. Itu hanya di masa pandemi COVID. Tapi pada saat di hari-hari yang lain, kita juga menjaga kesehatan. Pertama, makanlah makanan bergizi. Kalau saat makan pagi, makan siang, atau makan malam, makanlah makanan yang patut dimakan. Jangan hanya makan bakso. Lagi selera, makan bakso aja. Atau malam cuma makan apa, adik-adik? Makan ciki-cikian, potato, apalagi ya? Jadi tubuh kita harus kita rawat juga, adik-adikku, dengan makanan yang sehat, sehingga tubuh kita yang sehat. Seperti pohon itu akan berbuah sepanjang masa, adik-adik juga sepanjang masa menjadi orang yang kuat, berbuah yang manis, mempunyai semangat yang tinggi, dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau pohon tadi tidak musiman, adik-adik juga sangat diharapkan oleh Tuhan menjadi anak-anak yang tidak baiknya musiman. Jadi baiknya itu dari awal sampai adik-adik nanti besar. Caranya bagaimana? Membangun kualitas diri, meningkatkan investasi diri. Dengan cara apa, adik-adik? Belajarlah dengan baik, manfaatkan waktu. Ketika ditanya mama, PR-nya udah dikerjain belum? Udah, Ma. Tadi di kamar udah. Padahal di kamar dia ngapain, adik-adik? Ya, tahu aja kita ya. Tadi kan belajar pakai handphone. Tapi kalau anak Tuhan, apalagi anak-anak yang besar ya, nggak harus dilihatin belajarnya. Belajar nggak ini ya? Yang dibuka di handphone aplikasi apa ya? Tapi kalau anak Tuhan yang jujur, tanpa dipelototin, tanpa dijagai, dia sudah tahu kapan saat belajar, kapan saat mengerjakan PR, kapan saat bermain. Kalau adik-adik belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, hasilnya pun akan baik, nilainya akan bagus. Kalau saat ini mungkin tidak kelihatan, suatu saat nanti waktu tes, kapanpun dilakukan ujian atau tes, adik-adik harus siap. Karena tadi tidak bohong belajarnya kan, nggak bohong-bohongan kan, kerjain PR-nya juga nggak bohong-bohongan kan. Tapi kalau dikasih tahu, besok kita ujian ini, wah belajar sampai malam belajar, akhirnya kurang tidur. Kalau kurang tidur bagaimana, adik-adik? Lemes kan? Tapi kalau anak-anak yang tidak berbohong, anak-anak yang jujur, kapanpun diadain tes, saya kan udah tahu, udah belajar, mau diuji sekarang juga boleh, ya kan? Kakak percaya adik-adikku yang sudah bisa membaca dan sekarang ada di kelas besar dan kelas tangguh, tidak harus dijagain mama sama bapak belajar ya adik-adik. Biarlah mama bisa mengajari adik-adik kita yang kecil. Anak-anak yang besar ini menjadi anak-anak tangguh, anak-anak yang siap dipakai Tuhan dan berbuah sepanjang masa. Suatu saat adik-adik
akan menerima upahnya karena belajar dengan baik dan jujur. Adik-adik percaya, orang tua, apalagi mama kita itu pasti bangga. Ih, aku senang loh. Kadang dia bilang sama teman, aku senang loh lihat anakku ini gak harus dijagain belajar. Mama bangga dengan dirimu adik-adik. So, jangan pernah bohong, jangan pernah melukai hati mama. Kalau mama bangga kepadamu, biarlah itu bangganya sepanjang masa. Oke adik-adik? Itulah pesan Tuhan kepada kita, baik guru sekolah minggu, adik-adik yang kecil, adik-adik yang kelas besar dan kelas tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita dan menjagai kita dan tetap sehat. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup firman ini, pesan kakak buat kelas besar dan kelas tangguh, boleh dong dikasih tugas. Sudah kangen kan gak ada ayat hafalan? Kelas tangguh dan kelas besar, kakak kasih tugas nih ayat hafalannya. Yesaya 26 ayat 7. Yesaya 26 ayat 7. Adik-adik bisa mengirimkannya lewat video, kirim ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Nanti akan kita munculkan siapa yang bisa ayat hafalannya dengan bagus. Dengan itu kita tetap setia dengan firman Tuhan. Terima kasih adik-adikku. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang tangguh, anak-anak berkat yang bisa berbuah sepanjang masa dan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini bisa kami mengerti dan kami bisa memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di rumah dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami angkatkan doa kami ini hanya dalam satu nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Adik-adik, gimana tadi udah dengerin firman Tuhan kan? Kita harus jadi anak-anak yang baik, yang turut firman Tuhan, melakukan kebenaran. Ada lagu sekolah minggu nih waktu zaman kakak kecil dulu. Mungkin adik-adik tahu, yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Bisa? Tanya sama-sama ya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Lebih semangat sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, kita sudah mau menutup ibadah sekolah minggu virtual kita. Yuk sama-sama sebelum kita berdoa penutup, kita menyanyikan lagu penyembahan untuk Tuhan, lagu ucapan syukur untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kasih
Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala kemurahan Tuhan yang telah memberikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun ibadah ini harus kami lakukan di tengah-tengah wabah yang berlangsung, dan juga kami melakukan ibadah ini di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, itu semuanya tidaklah membatasi akan kasih anugerah-Mu bagi kami. Biarlah Engkau peliharakan hidup kami, biarlah Engkau menjagai daripada anak-anak-Mu ini, supaya mereka boleh melaksanakan ibadah ini, dan juga mereka boleh melakukan pelajaran-pelajaran mereka di tengah-tengah keluarga-keluarga. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah juga di dalam kesempatan-kesempatan ini guru-guru dari sekolah minggu yang sudah menyajikan pelayanan ini Tuhan, Engkau berkati setiap usaha mereka, Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, supaya sungguh Tuhan melalui pelayanan daripada anak-anak-Mu ini mereka boleh mempermuliakan Tuhan, dan mereka boleh sukacita di dalam melakukan itu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Kami naikkan doa ini kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini, esok sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih.